Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Salsabila Norfilia dari Sekolah SMPT Usman bin Affan, Surabaya. Dan kali ini saya akan meresensikan buku yang berjudul Funiculi Funicula yang ditulis oleh Toshikazu Kawaguchi dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Buku ini memiliki jumlah halaman sebanyak 199 dan berjumlah 4 bab. Alasan saya meresensikan buku ini karena buku ini memiliki tampilan yang sederhana, namun memiliki kisah-kisah yang sangat menarik di dalamnya. Dan itu saya akan menjelaskan tentang isi buku ini. Buku ini menceritakan tentang sebuah kafe di gang sempit di Tokyo yang bisa membawa orang pergi ke masa lalu. Namun, kafe itu memiliki beberapa aturan yang sangat merepotkan, membuat kebanyakan orang pergi dari kafe itu dan tidak mendapatkan apapun. Aturan-aturan tersebut adalah: aturan pertama, seseorang itu tidak bisa mengubah kenyataan sekeras apapun ia berusaha. Aturan kedua, seseorang itu harus duduk di sebuah kursi khusus yang diduduki oleh seorang hantu. Dan aturan ketiga, seseorang itu hanya bisa memiliki waktu hingga kopi dingin. Aturan keempat, seseorang itu harus menghabiskan kopinya sebelum kopi itu menjadi benar-benar dingin. Aturan kelima, seseorang itu hanya bisa menemui orang yang pernah mengunjungi kafe itu. Dan aturan keenam, seseorang itu tidak bisa bangkit dari kursi selama ia kembali ke masa lalu. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh dari cerita di buku ini. Tokoh-tokoh tersebut adalah: yang pertama, Kazuto Kita sebagai pramusaji di kafe Funiculi Funicula yang tugasnya adalah untuk menyeduh kopi dan membawa orang pergi ke masa lalu. Dan tokoh kedua bernama Nagare Tokita. Dia adalah seorang pria pemilik kafe yang hampir memiliki tinggi 2 meter. Dan dia juga memiliki seorang anak yang sangat mengemaskan bernama Miki Tokita. Dia adalah anak yang memiliki kepribadian yang sangat ceria dan dia selalu menceriakan suasana kafe di Funiculi Funicula. Namun di akhir cerita dia harus menggantikan Kazuto Kita untuk menyeduh kopi dan membawa orang pergi ke masa lalu. Nah, karena saya sudah menjelaskan tokoh-tokoh itu, saya akan menjelaskan tentang isi dari setiap bab di buku ini. Bab pertama berjudul tentang sahabat, yang menceritakan tentang seorang pria yang ingin kembali ke masa lalu untuk menemui sahabatnya yang putrinya ia besarkan seorang diri. Bab kedua berjudul tentang ibu dan putra, yang menceritakan tentang seorang anak yang sangat gelisah karena dia tidak bisa menghadiri acara pemakaman ibunya. Bab ketiga berjudul tentang kekasih, yang dimana ada seorang pria yang ingin meloncat jauh ke masa depan untuk bertemu dengan kekasihnya, karena pria itu divonis tidak akan hidup lama. Maka dari itu pria itu ingin memastikan bahwa kekasihnya hidup bahagia dan kematiannya tidak membebani jalan hidupnya. Dan bab keempat berjudul tentang suami istri, yang dimana menceritakan tentang seorang detektif yang ingin kembali ke masa lalu untuk menemui istrinya dan memberikan hadiah ulang tahun untuk yang terakhir kalinya. Dan pelajaran yang bisa saya ambil dalam cerita ini adalah untuk melerakan orang yang telah tiada atau pergi yang paling kita cintai di dalam cerita ini. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihan dari buku ini adalah buku ini memiliki bahasa yang baku dan ringan sehingga saya dapat dengan mudah memahami maksud dari apa yang diceritakan ditulis di buku ini. Dan buku ini juga memiliki diagram karakter dan setiap karakternya dijelaskan tentang peran-perannya. Jadi saya tuh lebih memahami tentang karakter-karakter di dalam buku ini. Dan buku ini juga memiliki cover yang sangat tidak mudah lungset, yang membuat saya sangat menyukai buku ini. Namun buku ini juga memiliki kekurangan, yaitu buku ini memiliki kekurangan karena
buku ini memiliki cerita yang sama saja, jadi setiap bab sebuah kafe yang bisa membuat orang pergi ke masa lalu. Itu membuat saya sedikit bosan. Namun karena buku ini menceritakan kisah yang berbeda setiap orang, membuat saya tidak terlalu bosan saat membacanya. Dan buku ini juga kurang dibaca atau kurang terkenal di kalangan teman saya, dan jarang sekali saya menemukan orang yang membaca buku ini. Nah, dan pendapat saya tentang buku ini, saya sangat menyukai buku ini dan ini menjadi buku favorit saya selama saya membaca novel. Dan semoga yang saya sampaikan bisa mengajak kalian semua untuk bersemangat berliterasi dan mengembangkan literasi siswa. Mungkin itu saja. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.